Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasih pantun dulu, biar heboh. Pergi ke kebun mengambil ubi talas. Ubi talas ditanam di pinggir perigi. Karena salamku kurang terbalas, kuulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau lagi pantun? Lagi. Oke. Hari Minggu pergi ke pasar. Mau buat pempek harus beli ikan. Selamat mengikuti pelatihan bantuan hidup dasar. Semoga ilmunya dapat dimanfaatkan. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Iya, terima kasih atas kehadirannya semua. Dan terima kasih saya diberikan kesempatan untuk berbagi bagaimana kita dapat menolong seseorang yang mengalami henti jantung. Terima kasih kepada Pendik yang telah menyempatkan waktu untuk menjadi peserta pelatihan bantuan hidup dasar untuk awam yang diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis FK Unsri tahun 2023. Kita mulai. Bantuan hidup dasar merupakan sistematika upaya oksigenasi yang darurat yang dilakukan kepada korban yang mengalami henti jantung dan henti napas secara mendadak yang disebabkan oleh berbagai kondisi. Jadi bukan orang-orang yang sakit lama, tetapi memang orang dalam kondisi tertentu dia terjadi henti jantung dan atau terjadi henti napas. Bapak Ibu sekalian, oksigen memang sangat diperlukan untuk otak. Otak itu butuhnya oksigen dan gula. Jadi, kalau tidak ada oksigen yang dialirkan oleh darah, maka otak dapat terjadi kematian dalam waktu 3-8 menit. Sehingga supaya tidak mati otaknya, maka kita bantu memompahkan dengan melalui kompresi jantung dari luar. Kita ketahui bahwa banyak kasus henti jantung itu justru ditemukan di luar rumah sakit. Yang menemukanlah adalah orang-orang awam. Sehingga kalau orang awamnya dapat edukasi, maka si korban itu kemungkinan besar akan terselamatkan. Kalau kita mengandalkan sistem transportasi, berapa lama waktu dari kita meminta pertolongan sampai ambulan datang? Pasti membutuhkan waktu lebih dari 5 menit. Sehingga tidak mungkin kalau ada orang henti jantung, kita diamkan saja. Karena kita pastikan dia tidak akan bisa bertahan hidup. Oleh karena itu, apabila Bapak Ibu sekalian mampu memahami pentingnya dan mampu melakukan bantuan hidup dasar, maka kesempatan hidup orang-orang itu akan meningkat sebanyak 2-3 kali. Jadi pada prinsipnya, karena bantuan hidup dasar itu dapat dikerjakan oleh siapapun, artinya setiap orang wajib mengenali dan mampu memberikan bantuan hidup dasar. Sehingga bantuan hidup dasar itu harus dimulai sesegera mungkin oleh siapapun orangnya yang pertama kali menemukan korban. Nah, sekarang kita bicara apa itu henti jantung. Henti jantung itu merupakan suatu kondisi di mana yang fungsi jantung tadi fungsinya adalah memompa, tiba-tiba berhenti. Dia tidak mau kontraksi.
tidak mau memompa, sehingga otomatis darah tidak mampu menyuplaikan oksigen ke otak atau bagian-bagian lain dari tubuh. Apa faktor risikonya? Pertama, orang-orang yang ada hipertensi. Yang kedua, pasien dengan DM, diabetes mellitus. Pasien yang gemuk, ya, orang-orang yang gemuk. Nah, itu risiko. Bukannya saya itu memandang ukuran tubuh, tidak. Memang fakta mengatakan orang obesitas, gemuk itu risiko untuk serangan jantungnya lebih tinggi. Kemudian orang dengan riwayat merokok, usia lebih 45 tahun, dan malangnya nih, laki-laki lebih banyak terserang daripada perempuan. Tadi disebutkan bahwa di awal, kalau kita mampu, maka kesempatan hidup itu 2-3 kali lipat. Ini telah diteliti, jadi dari beberapa penemuan didapatkan, orang-orang yang memberi pertolongan dan mampu dan telah dapat edukasi, maka kesempatan hidup pasien itu meningkat 2-3 kali. Pentingnya kenapa pelatihan ini kita berikan kepada orang awam, karena hampir 40% kejadian henti jantung itu ditemukan oleh orang awam di kantor, di mall, di sarana olahraga, di tempat-tempat lainnya. Jadi kalau yang menolong itu mengerti caranya, kemungkinan besar bisa tertolong. Ya. Apa gejalanya? Biasanya orangnya nggak enak bernapasnya, sesak sakit napasnya, berkeringat, terutama dia keringat dingin, kemudian pusing, dan terakhir bisa kehilangan kesadaran. Nah, ini yang kalau hilang kesadaran ini perlu yang kita tadi tolong untuk memastikan ada denyut atau tidak. Nah, para Bapak Ibu sekalian, bantuan hidup dasar ini dapat dilakukan oleh beberapa pihak. Pertama, ada satu kelompok yang dikatakan orang awam dan satu kelompok lagi yang profesional, artinya nakes, ya, tenaga kesehatan. Untuk orang awam, nah sekarang kita bicara, karena audien di sini adalah orang awam, maka kemarin kita bicarakan mengenai bantuan hidup dasar untuk orang awam. Apa yang harus dikerjakan oleh orang awam? Tadi di awal saya ceritakan bahwa kita menolong dengan memberikan kompresi, sehingga untuk orang awam adalah melakukan istilahnya hands only CPR, yaitu menekan dada korban dengan tangan secara berirama. Ya. Itu yang dilakukan oleh orang awam. Apa yang tindakan? Pertama kali, tindakan dilakukan oleh orang awam bila menemukan orang yang tidak sadar, henti jantung. Pertama kali adalah panggil bantuan. Di Sumatera Selatan, 119 itu aktif, ya, terhubung dan akan dapat respon. Yang kedua, lakukan kompresi, ya, tekan cepat dan kuat di tengah dada. Itu yang dilakukan oleh orang awam intinya. Tetapi sebelum kita melakukan itu, kita harus pastikan nih, lingkungan harus aman. Nggak mungkin Anda melakukannya seperti contoh nih, di tengah jalan raya. Ya, Anda bisa ketabrak. Pinggirkan dulu. Atau dia lagi berenang, nggak mungkin dilakukan di dalam kolam renang. Jadi pinggirkan dulu. Jadi aman diri, aman pasien, juga aman daripada lingkungan. Actionnya apa yang dilakukan? Yaitu cek respon daripada si korban. Bagaimana ceknya? Dengan bersuara dan dengan memberikan rangsangan rasa sakit, yaitu apa? Kita berteriak, panggil, ya, panggil, teriak, Pak, sambil kita menepuk-nepuk, memberikan rangsangan, Pak, Ibu, ya. Apakah ada respon atau tidak terhadap rangsangan yang diberikan? Kalau tidak ada, maka kita panggil bantuan, telepon 119 dan minta bantuan orang sekitarnya.
tolong, ada orang yang tidak sadar. Ya. Jadi tidak perlu memeriksa nih henti jantung atau tidaknya dengan memeriksa nadi, nggak perlu. Tapi kalau kita lihat dia tidak bernapas, ya, pucat, tanda-tanda kelihatan, maka lakukanlah tindakan selanjutnya. Apa itu? Melakukan mulai kompresi dada dengan istilah tadi apa? Hands only CPR. Nanti saat ini saya dibantu Dr. Edo bagaimana kita posisi. Jadi posisi penolong adalah di tengah antara kepala dan antara sampaikan dengan pinggul. Di tengah, di hadapan dada, ya. Kemudian letakkan satu tangan, ya. Letakkan satu tangan, ya. Letakkan satu tangan di tengah dada, sudah. Kemudian tangan selanjutnya dikaitkan, ya, dua tangan dengan posisi badan adalah tegak lurus. Nah, ya, jadi posisinya ya adalah tegak lurus. Tumpuan ini adalah bahu, ini yang menekan, dan sebagai sebagai kuncinya, sebagai tempat porosnya, sebagai sumbu. Oke, bisa diperagakan. Nah, ini begini caranya, ya. Begini caranya untuk orang awam, hanya kompresi. Oke. Tadi telah dilihat bagaimana cara kita melakukan kompresi. Tetapi bagaimana kompresi yang baik itu? Yaitu kecepatannya, ada iramanya, yang berikut irama, sehingga kecepatannya itulah 100 sampai 120 kali per menit. Kemudian kita menekan itu, memberikan tekanan ke dalam itu sedalam 5 sampai 6 cm. Ya, harus mencapai itu. Ya. Kemudian saat nekan, beri kesempatan untuk dada ngangkat kembali. Yang istilahnya adalah recoil. Jadi dada kembali ngangkat, mengembang dengan sempurna, recoil. Terus jangan lakukan ada pekerjaan lain untuk kita stop, nanya apa lagi, ada apa, nanya itu, kita nggak boleh. Kita terus, ya. Dan minimal interupsi itu sampai 2 menit, ya. Sampai bisa melakukan 2 menit. Kalau capek, diganti. Ya. Pada saat kita capek pun, itu tidak boleh tiba-tiba langsung diganti. Jadi ada pemberitahunya dulu. Boleh nanti Dr. Edo dengan satu lagi siapa? Asep atau Taswin? Ya, silakan. Ya, silakan dicoba dulu, ya. Posisi siap. Siap. Nah, ini namanya minimal interupsi. Jadi tidak ada selah jarak dari penolong pertama ke penolong kedua. Oke, terima kasih. Kemudian sampai kapan dilakukan bantuan hidup dasar ini? Boleh nggak di-stop? Boleh. Kapan kita stop? Satu, pertama, bila sudah ada tanda-tanda kembalinya pernapasan dan aliran darah secara spontan. Yang kedua, ada yang lebih bertanggung jawab. Artinya apa? Kalau tadi membantu tenaga awam, kemudian ada tenaga terlatih profesional, maka tugas itu diambil alih oleh tenaga profesional. Ketiga, penolong lelah. Kalau lelah nggak usah pakai waktu. 5 menit dia lelah, silakan stop. Kalau enggak, nanti penolong jadi korban kedua. Atau kalau dia kuat, dia dapat lakukan selama 30 menit. Kalau 30 menit nggak ada respon, di stop. Kemudian, atau ternyata pasien telah mati lama. Tanda-tanda kematian sudah ada lebam-lebam, ya. Oh, berarti matinya udah lama ya. Kalau mati udah lama, udah nggak guna lagi kita menolongnya. Nah, kalau setelah berhasil, maka posisikan pasien dalam posisi
stabil, posisi recovery, ya, yaitu posisi miring. Nah, kami tolong peragakan lagi, boleh Dr. Edo? Diperagakan posisi recovery. Jadi tangan kiri boleh perhatikan tangan kiri ke atas, kemudian angkat satu tangan ditaruhkan di arah pipi yang berlawanan, kemudian langkah ketiga kaki yang ujung ditekuk dulu, ya. Oke, sampai begitu ya. Oke, sip, stabil, ini posisi stabilnya. Tadi telah kita peragakan bagaimana posisi recovery atau posisi stabil yang sangat diperlukan supaya kalau ada muntahan pasti tidak muntah, kemudian supaya tidak tertekuk lagi daripada jalan napasnya, jadi supaya pasien tetap bisa bernapas secara baik. Bapak Ibu sekalian, para peserta, pasti kadang-kadang terdapat suatu komplikasi atas tindakan yang kita lakukan. Itu begitu juga pada tindakan BHD ini. Karena kita menekan, ya, tidak dalam kondisi kita tidak biasa, maka kemungkinan besar dapat terjadi suatu komplikasi. Yaitu yang pertama, patah tulang dadanya. Itu biasanya kekerasan, kedalaman, atau kurang tepat posisi, atau trauma dada yang lain. Bisa juga seperti orang luka, jadi ada jejas, ada luka pada paru, atau kalau kita salah tempat bisa terjadi robekan pada hati ataupun pada limpa kita. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan, yang saya bagikan share pada hari ini. Terima kasih. Sebelumnya, bila ada pertanyaan, dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Untuk selanjutnya, sambil menunggu pertanyaan, nanti kita putarkan video yang berhubungan dengan bagaimana orang awam melakukan tindakan BHD. Terima kasih sekali lagi, semoga bermanfaat. Paling enak makan duren. Duren Palembang terkenal dari zaman Bari. Siapa tendik paling keren? Jawabannya tendik dari FK Unsri. Sebelum tutup materi, tadi karena di awal dibuka dengan pantun, kita akhiri dengan pantun. Ternak-ternak si ikan teri. Teri diternak di dalam kolam. Karena telah sampai di ujung materi, ku akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.